Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ririn dengan ujung NIM 8 dari kelas MIF 4D. Dan kali ini saya akan membahas salah satu teknologi krusial dalam infrastruktur enterprise yaitu virtual LAN atau yang biasa disingkat dengan VLAN. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini ada 6 agenda pembahasannya. Yang pertama, definisi VLAN. Kedua, konsep dan cara kerja. Tiga, tujuan dan fungsi. Empat, jenis-jenis VLAN. Lima, contoh dan penerapannya. Dan terakhir adalah tool dan hardware. Pertama, apa sih sebenarnya VLAN? Virtual Local Area Network atau VLAN adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembuatan jaringan logis yang terpisah secara virtual dalam satu infrastruktur fisik yang sama. Ada 3 konsep kunci yaitu sebagai berikut. Jaringan logis. Perangkat dipisahkan secara sistem, bukan kabel fisik. Isolasi trafik. Setiap VLAN memiliki domain broadcast-nya sendiri, jadi lalu lintas data tidak akan saling bercampur. Didefinisikan software. Konfigurasinya fleksibel, karena dilakukan langsung melalui software manajemen suite, tanpa perlu mencabut atau memindahkan kabel. Lalu, bagaimana cara kerja VLAN? Proses ini didukung oleh 4 pilar utama. VLAN ID atau tagging. Setiap VLAN diberi nomor identitas unik dari angka 1 sampai 4094 menggunakan standar industri IEEE 802 1Q. Switch port mode. Port pada switch akan diatur menjadi akses port untuk menghubungkan satu VLAN atau trunk port jika ingin membawa jalur banyak dalam sekaligus. Broadcast domain. Jaringan diisolasi penuh agar lalu lintas data tidak bocor ke VLAN lain. Inter-VLAN routing. Nah, jika ada 2 VLAN berbeda departemen yang memang perlu saling berkomunikasi, kita membutuhkan perangkat tambahan seperti router atau layar 3G. Mengapa perusahaan skala besar wajib menerapkan VLAN? Tentu karena fungsi dan keuntungannya yang luar biasa, di antaranya keamanan jaringan. Memisahkan data sensitif antar departemen agar tidak mudah diintip. Efisiensi bandwidth. Mengurangi penumpukan lalu lintas broadcast yang tidak perlu. Manajemen lebih mudah dan fleksibel. Kita bisa memindahkan user ke jaringan lain secara instan lewat software. Segmentasi jaringan dan skalabilitas. Membantu mengelompokkan departemen dengan rapi, serta mempermudah pengembangan jaringan yang lebih besar. Di dalam praktiknya, VLAN terbagi menjadi beberapa jenis. Default VLAN. Jalur bawaan switch yang biasanya berada di VLAN 1. Data VLAN khusus mengalirkan trafik data pengguna seperti akses internet dan file select. Host VLAN. VLAN khusus untuk trafik VoIP agar prioritas suara lebih tinggi dan tidak terganggu. Manajemen VLAN. Jalur aman bagi administrator untuk menyetel switch lewat SSH atau Winbox. Native VLAN mengurus frame data yang tidak memiliki tag pada trunk port. Sekarang kita lihat contoh penerapan VLAN di dunia nyata. Misalkan ada sebuah perusahaan dengan 3 departemen, itu Departemen Keuangan, HRD, IT. Masing-masing VLAN mempunyai VLAN ID yang berbeda. VLAN ID 10 untuk VLAN keuangan dengan IP network 1916810.0/24. VLAN ID 20 untuk VLAN HRD dengan IP 192.168.20.0/24. VLAN 30 VLAN IP dengan IP 192.168.30.0/24. Dan terakhir VLAN 99 khusus untuk manajemen dipakai oleh network administrator. Masing-masing VLAN tidak bisa langsung berkomunikasi satu sama lain. Kalau misalnya Departemen Keuangan perlu mengakses server yang ada di VLAN IP,
maka trafficnya harus melewati router atau layar 3 switch terlebih dahulu melalui proses inter-VLAN routing. Slide terakhir adalah slide kesimpulan. Kesimpulannya, VLAN adalah solusi cerdas untuk segmentasi jaringan logis yang hemat biaya, meningkatkan performa dan keamanan, serta memberikan fleksibilitas tinggi bagi manajemen enterprise. Baiklah, itu saja pembahasan video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.